Cuaca buruk seperti nubuat saya. Tapi satu hal yang saya tidak perkirakan, sakit sekalian mulai Senin sampai sekarang. Andai kata ini bukan seminar, tak batalkan tadi. Seminar ya sudah, yang datang sedikit ya sudah, apa boleh buat. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa malam ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengadakan seminar atau pemahaman Alkitab tentang persembahan persepuluhan. Engkau tahu betapa hebat pro kontra yang terjadi, dan kalau Rabu lalu Saudara Roy sudah membahas tentang kontra, maka sekarang hamba-Mu akan membahas tentang pro. Tuhan, kami mohon supaya Engkau hadir dan tolong kumpulkan semua yang masih dalam perjalanan. Sekalipun hujan, tolong bukakan jalan dan dorong supaya mereka bisa dan mau sampai ke tempat ini dan bisa sampai secepatnya. Dan Tuhan, ampuni sucikan kami semua dari segala dosa. Penuhi pimpin kami dengan Roh-Mu dalam sepanjang acara seminar ini beserta dengan tanya jawabnya. Dan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, Tuhan berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, khususnya pada saat ini di mana dia sedang sakit dan tubuh yang lemah, otak juga, dan pasti suara juga. Tolong berikan kekuatan secara khusus untuk bisa menyampaikan tanpa gangguan apapun. Tolong berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan apapun yang harus dilewati, biarlah dia lewati. Apapun yang harus diperjelas, biarlah dia perjelas. Engkau pimpin dan arahkan supaya semua betul-betul terjadi sesuai kehendak Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka. Berikan kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan konsentrasi dari awal sampai akhir dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan ketundukan. Juga bukan hanya percaya pada kebenaran firman, tetapi menjadi pelaku dan pelanggar firman dalam persoalan persepuluhan ini. Tuhan, kami titipkan juga setiap acara tanya jawab. Pimpin jemaat dalam bertanya dan juga hamba-Mu dalam menjawab dan berkati, sehingga itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas apa yang kabur dan sebagainya. Kami sadar juga setan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya dalam waktu apapun. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga supaya semua berjalan baik dalam sepanjang acara seminar ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena tadi saya katakan Roy sudah membahas tentang kontra, bukan maksudnya dia menentang atau menganggap dosa yang masih berpuluhan ya, tapi menganggap pokoknya keharusannya sudah tidak berlaku dalam zaman PB. Kalau saya katakan pro, saya menganggap keharusannya tetap berlaku pada zaman PB. Bahan saya ternyata banyaknya bukan main. Saya tidak tahu bisa selesai pro kontranya ini top kapan ya. Ini adalah session yang pertama dan dilanjutkan setiap Rabu gitu ya. Saudara, saya berikan sedikit intro atau pendahuluan gitu ya. Pro kontra tentang apakah persembahan persepuluhan masih berlaku pada zaman sekarang atau zaman PB, ternyata sangat hebat. Dulu saya ditanya orang, saya tidak pernah tahu ada penafsir yang bilang sudah tidak berlaku. Saya katakan begitu karena mempelajarinya belum detail. Jadi penafsir-penafsir tertentu waktu dia membahas ayat LPL, ya seolah-olah dia setuju, tapi pada waktu
dia membicarakan pada zaman PB, ternyata dia berkata kalau zaman PP sudah tidak berlaku gitu ya. Jadi ternyata pro kontra, ada yang menganggap masih berlaku, ada yang menganggap sudah tidak berlaku. Itu wah luar biasa hebatnya. Dan itu bukan urusan ajaran reform atau bukan reform, karena pertama saudara, ini bukan masalah doktrin ya. Ini sebetulnya sama sekali bukan doktrin. Memberikan persepuluhan ini tindakan praktis, tindakan moral praktis, dan bukan doktrin sedikit pun. Dan orang-orang reform pun terpecah pandangannya dalam hal ini. Dan saya berikan sederetan orang-orang yang pro mana, orang-orang yang pro mana ya. Ini bukan reform atau tidak reform, sembarang ya. Yang menganggap persembahan persepuluhan sudah dihapuskan pada zaman PB. John Owen, tokoh debatnya dalam reform ya. Robert Louis Dabney, rasanya seperti itu. Saya barusan membaca bukunya, kelihatannya seperti itu. William Hendrickson pasti, lalu Charles Spurgeon pasti, Lansky, lalu kalau Lansky ini Arminian ya. Lalu Bible Knowledge Commentary itu penulisnya John Walford, berarti dia dari dispensasionalis ya. Lalu Insinyur Herlianto, saya tidak tahu dia termasuk kategori aliran apa. Lalu Russell Kelly dan Paulus Roy, PhD. Saudara, Russell Kelly ini adalah orang dari Gereja Baptis yang dianggap top dalam pembahasan tentang anti persembahan persepuluhan dalam tanda petik ya. Dan ini bisa dilihat dalam Wikipedia, dianggap kelas wahid paling getol di dalam mengatakan bahwa persembahan persepuluhan sudah tidak berlaku. Lalu saudara, yang menganggap persembahan persepuluhan masih berlaku dalam zaman PB, zaman sekarang, Alvis Pro, Arthur W. Pink, Calvin, John Calvin ya, lalu Gary North, dan banyak lagi yang lain. Soalnya buku-buku tafsiran itu disebut The Bible Exposition Commentary. Saya tidak tahu siapa yang nulis, saya tidak ngerti banyak, tapi jadi yang jelas saudara, kedua kubu ini banyak pendukungnya. Nah bagi saya saudara, persoalan persembahan persepuluhan ini bukan doktrin, dan karena itu saya tidak menganggap kubu lawan sebagai sesat. Dan karena itu saya juga tidak masalah Roy di sini sama-sama hamba Tuhan, biarpun saya full time dia part time, tapi punya pandangan yang bertentangan, berseberangan dalam hal ini, saya tidak terlalu permasalahkan. Jadi lawan tidak saya anggap sesat. Tetapi saudara, sekalipun ini bukan urusan doktrin dan tidak bisa dikatakan sesat atau tidak sesat saudara, tapi sekalipun demikian, pembahasan tentang persepuluhan ini menurut saya sangat-sangat penting. Bagi saya sebagai orang yang menganggap masih berlaku, kalau ternyata orang-orang Kristen itu lalu banyak, apalagi semua menerima pandangan yang berseberangan, persepuluhan sudah tidak berlaku, maka itu bisa sangat membahayakan keberadaan gereja-gereja. Kalau mereka semua berhenti dalam memberikan persepuluhan, gereja-gereja bisa kalang kabut dalam urusan keuangan. Nah saudara, saya tahu sebetulnya ya, dari lama sebetulnya saya sudah kepingin membahas tentang persepuluhan ya, tapi saya tetap tidak bahas-bahas sampai akhir-akhir ini menjadi ruame. Saya pikir wah ini tidak bisa dibahas. Dulunya saya takut saya bahas persepuluhan ini lalu orang menggunakan bahan saya untuk mengeruk uang, tidak karu-karuan. Tapi setelah ada masalah pro kontranya luar biasa, saya pikir sudah, kalau mereka mau gunakan dengan cara yang salah itu urusannya mereka, tanggung jawabnya mereka dengan Tuhan. Saya yang jelas tidak melakukan semacam demikian. Karena itu saya memutuskan untuk membahas. Saudara, saya tidak berbicara panjang lebar dalam intro ya. Saya langsung masuk dalam argumentasi untuk menghapuskan persembahan persepuluhan. Saudara, pertama, hukum tentang persembahan persepuluhan dikatakan hanya berlaku di dalam negeri Israel saja, dan hanya berlaku untuk bangsa Israel saja. Nah, kita di luar, kita bukan Israel ya sudah jelas tidak berlaku. Dulu pun nggak berlaku ya. Nah itu pun kata mereka bukan berlaku untuk seluruh bangsa Israel, tetapi hanya berlaku bagi orang Israel yang adalah petani dan peternak.
atau mungkin bisa disebut penghasil makanan. Dan persembahan persepuluhan hanya berupa hasil bumi dan ternak. Nah, karena itu sudah persembahan persepuluhan dianggap tidak berlaku untuk orang-orang non-Israel atau di luar negeri Israel, biarpun dia orang Israel, kalau di luar negeri Israel tidak berlaku juga. Atau orang Israel di dalam tapi pekerjaannya bukan petani atau peternak, tidak berlaku lagi, tidak usah beri ya. Nah, saya kutip dari banyak orang. Pertama, Paulus Roy, ini dari email dia tempoh hari dengan saya. Seandainya pun kita hidup di bawah perjanjian lama dan hukum Taurat serta persembahan persepuluhan masih berlaku, kita juga tidak diharuskan membayar persepuluhan. Bahkan persepuluhan kita kemungkinan besar ditolak oleh para imam dan orang Lewi. Mengapa? Karena menurut hukum persepuluhan itu adalah kewajiban ke-11 suku Israel untuk memelihara suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka. Persepuluhan itu haruslah berasal dari pertanian dan peternakan yang dikerjakan di tanah perjanjian strip miring Kanaan. Selama Israel di padang gurun dan di pembuangan, praktek persepuluhan tidak dijalankan. Kutipan kedua, Insinyur Herlianto. Atas barang apakah dituntut persepuluhan dari orang Israel? Menurut Taurat, dari hasil benih tanah, buah pohon-pohonan, dan lembu sapi atau kambing domba harus dibayar persepuluhan. Imamat 27 ayat 30-32. Cara membayar persepuluhan ternak adalah sebagai berikut. Pemilik menghitung ternaknya waktu keluar merumput, dan dari tiap 10 ekor 1 diberikan untuk Allah. Dengan cara ini tidak mungkin memilih binatang khusus untuk membayar persepuluhan kambing domba dan lembu sapi. Imamat 27 ayat 32 dan sebagainya. Jika seorang lebih suka membayar persepuluhan hasil gandum dan buah dalam nilai uang, maka ia boleh berbuat demikian. Tetapi jumlah harus ditambah 1/5. Persepuluhan kambing domba dan lembu sapi tak boleh ditebus dengan cara ini. Imamat 27 ayat 31-33. Ini dari Herlianto. Sekarang Rasul Kelly sebagai tokohnya saya akan kutip banyak ya. Dalam kenyataan, persembahan persepuluhan perjanjian lama hanya diperintahkan kepada penghasil makanan yang hidup atau tinggal di dalam Israel. Persembahan persepuluhan tidak bisa datang dari keahlian atau pekerjaan atau dari luar tanah atau negeri kudus Israel, dari Allah. Kutipan kedua dari Rasul Kelly. 1. Pendefinisian persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan kudus Alkitabiah yang benar selalu adalah makanan dari tanah atau negeri kudus dan gembala-gembala Israel yang hidup atau tinggal di dalam tanah atau negeri kudus Allah, perbatasan dari Israel. Kutipan ketiga, poin 4. Prinsip kepemilikan Allah. Sekalipun merupakan sesuatu yang benar bahwa Allah memiliki segala sesuatu, Mazmur 24 ayat 1, itu tidak membuktikan bahwa Allah mengharapkan persembahan persepuluhan dari semua orang-orang percaya. Mazmur 24 ayat 1 betul-betul membuktikan bahwa persembahan persepuluhan dibatasi dan tidak bersifat universal. Abang ini tololnya bukan main, yang saya akan cetak huruf besarnya. Itu membuktikan bahwa Allah tidak menganggap semua tanah atau negeri di bumi sebagai kudus dan bisa menghasilkan persembahan persepuluhan yang kudus. Kalau tidak, Allah akan sudah menerima makanan dari luar Israel sebagai persembahan persepuluhan yang kudus. Tetapi ia tidak menerimanya. Ya, Allah memiliki segala sesuatu, tetapi ia hanya menerima persembahan persepuluhan di bawah hukum Taurat perjanjian lama dari makanan yang ia lipat gandakan dari dalam tanah atau negeri kudus Israel. Itu adalah fakta yang Alkitabiah. Persembahan persepuluhan tidak pernah adalah perdagangan emas, perak, atau batu-batu berharga. Seandainya Allah telah mengharapkan seluruh Israel untuk memberikan persembahan persepuluhan pada zaman perjanjian lama, maka hal seperti itu tidak benar. Saudara, tadi saya katakan tolol ya. Kita baca coba Mazmur 24 ayat 1 ya. Mazmur Daud itu dalam sebetulnya itu tidak usah dipersoalkan, sebetulnya tidak ada. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dia berkata apa? Yang saya catat huruf besar. Mazmur 24 ayat 1 betul-betul membuktikan bahwa persembahan persepuluhan dibatasi dan tidak bersifat universal. Hubungannya itu apa? Wong ayat ini tidak ada belas bicara persepuluhan. Konyol sekali saudara. Ayat ini semua punyanya dia.
Loh, kalau Israel punyanya dia diberikan kepada orang Israel, maka Israel harus beri. Loh ya, semua itu enggak, seluruh dunia punya dia, diberikan bagian ke Indonesia, bagian ke Amerika. Ya semua mesti beri mestinya. Cocoknya seperti itu, tapi dia bisa ngomong seperti ini betul-betul konyolnya luar biasa. Kutipan selanjutnya dari Rasul Galih, saudara. Tak ada standar minimum. Persembahan persepuluhan bukanlah suatu tuntutan minimum dari semua orang Israel. Para pendukung persembahan persepuluhan mengajar bahwa orang-orang Kristen harus memulai tingkat pemberian mereka pada suatu minimum dari 10% pertama dari pertambahan atau penghasilan total. Mereka secara salah mengajar bahwa 10% adalah tuntutan terkecil dari orang-orang Ibrani Perjanjian Lama, dan karena itu orang percaya Perjanjian Baru harus mulai di sana. Ini salah karena persembahan persepuluhan hanya bisa datang dari pertambahan atau penghasilan kudus dari makanan dari dalam tanah atau negeri kudus Allah. Di sana tidak ada titik permulaan minimum dari pemberian bagi orang-orang Ibrani yang bekerja dalam pekerjaan dan keahlian yang bukan makanan, dan bagi mereka yang tinggal atau hidup di luar Israel. Di sana tidak ada contoh minimum untuk perbandingan. Tukang-tukang kayu seperti Yesus tidak cocok atau tidak memenuhi syarat. Pembuat-pembuat tenda di luar Israel tidak cocok atau tidak memenuhi syarat. Ya, jadi peternak dan petani dan di dalam Israel. Sekarang kutipan selanjutnya. Juga pendukung persembahan persepuluhan tidak memasukkan Imamat 27 ayat 34 dalam khotbah-khotbah mereka. Perhatikan ayat ini ya, nanti kita akan bahas soalnya. Ini adalah perintah-perintah yang Tuhan perintahkan kepada Musa bagi anak-anak Israel di Gunung Sinai. Mereka hanya berkhotbah dari versi-versi mereka yang sangat dibengkokkan. Dari Imamat 27 ayat 30 dengan 33 adalah jelas mengapa mereka menghapuskan atau menghilangkan konteks dari Imamat 27 ayat 30-33. Itu membatasi persembahan persepuluhan dari Musa, Nehemia, Maleakhi, dan Yesus pada Israel Perjanjian Lama. Saudara, Imamat 27 ayat 30-33 memang bicara persepuluhannya. Ayat 34-nya bicara apa? Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi dia bilang konteksnya persepuluhan itu untuk orang Israel. Ya, tapi nanti kita akan bahas benar apa enggak omongannya dia. Lagi saudara, Rasul Galih berkata demikian. Telah ada sebelum persembahan persepuluhan, sumber dari persembahan persepuluhan kudus Allah selama 1500 tahun. Musa sampai Yesus, Imamat sampai Lukas, tidak pernah berupa atau adalah uang. Maleakhi 3:10, Matius 23:23. Pertambahan atau penghasilan bukanlah dari tangan atau kemampuan manusia. Pertambahan atau penghasilan adalah dari apa yang Allah sendiri hasilkan secara mujizat dari tanah atau negeri kudusnya sendiri. Tak ada persembahan persepuluhan bisa datang dari barang-barang atau hal yang bukan makanan, dari orang-orang non-Yahudi atau dari tanah atau negeri kafir yang najis atau tidak tahir. Saya bacakan ayat-ayat yang digunakan ya. Maleakhi 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan. Jadi berupa makanan ya. Persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap dan sebagainya ya. Lalu Matius 23:23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adat manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dan bagainya, dia ngomong persepuluhannya laki-laki dari tanaman, ya kata dia. Lalu Rasul Galih mengatakan lagi demikian. Ini kutipan terakhir. Di sana ada 16 ayat dari 11 pasal. 16 ayat dari 11 pasal dan 8 kitab dari Imamat 27 sampai Lukas 11 yang menggambarkan isi atau bahan dari persembahan persepuluhan yang kudus. Dan isi atau bahan itu tidak pernah mencakup uang, perak, emas, atau apapun selain dari makanan dari dalam Israel. Sekalipun begitu, definisi yang tidak benar dari persembahan persepuluhan sebagai 1/10 pertama dari penghasilan adalah kesalahan terbesar yang dikhotbahkan tentang persembahan persepuluhan hari atau zaman ini. Ya, pada hari atau pada zaman ini itulah biar enak mungkin ya. Tambah ya, tambah jangan biar enak mungkin. Imamat 27 ayat 30,32, Bilangan 18:7-8, Ulangan 12 ayat 17, Ulangan 14 22-23, Ulangan 26 ayat 12, 2 Tawarik 31 ayat 5 dan 6, Nehemia 10:37, Nehemia 13 ayat 5, Maleakhi 3:11, Matius 23:23, Lukas 11:42. Supaya menjadi pengajar-pengajar persembahan persepuluhan yang jujur,
harus menggunakan dengan jujur definisi yang alkitabiah tentang persembahan persepuluhan yang kudus. Saudara, saya sudah memberikan beberapa komentar-komentar, dan saudara, sekarang saya akan menjawab ya argumentasi ini ya. Jadi bangsa Israel di dalam Israel dan harus petani atau peternak atau pokoknya bahan makanan. Saudara, sekarang poin A. Anggapan bahwa hukum tentang persembahan persepuluhan hanya berlaku di Israel saja dan berlaku untuk bangsa Israel saja. Ini yang saya bahas pada poin A ini ya. Karena pertama, saudara, apakah hukum Taurat? Ini pertanyaan saya kepada mereka. Apakah hukum Taurat dalam hal ini mencakup hukum tentang persembahan persepuluhan hanya berlaku di Israel saja? Ya benar. Sekarang mari kita lihat poin A. Kalau kita bicara tentang zaman PL, ya sudah tentu hukum Taurat hanya berlaku di Israel. Karena hukum Taurat dalam zaman PL hanya diberikan kepada bangsa Israel, dan hanya bangsa Israel yang menyembah Yahweh. Tidak ada hukum Taurat di luar. Mana bisa berlaku di luar? Tidak mungkin. Dalam zaman PL memang diberikan hanya kepada Israel. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Mazmur 78 ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, hanya keturunan, tidak pernah keluar ya. Mazmur 137. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Mazmur 105 ayat 10. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Mazmur 149 ayat 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi diberikan hanya Israel, luar tidak ada. Lalu bagaimana mereka harus ada di bawah Taurat? Ya tentu tidak bisa, mereka tidak tahu. Tapi pada zaman perjanjian baru, di mana hukum Taurat sudah diberitakan di luar Israel, sudah pasti hukum Taurat itu juga berlaku untuk semua orang di luar Israel yang sudah mendengarnya, yang sudah dengar. Taurat diberitakan. Kita nginjil, kita pakai Taurat juga, menyadarkan dia dosa. Tidak berlaku bagi dia di luar Israel. Loh, kalau tidak berlaku, gimana kita menyadarkan dia pakai 10 hukum Tuhan misalnya? Tidak bisa. Menurut saya berlaku. Ya memang saya tahu ada sekelompok orang yang bilang hukum Taurat sudah tidak berlaku dalam zaman PB, tidak peduli moral atau seremonial, semua tidak berlaku. Saya pikir tidak bisa lebih bodoh lagi ya daripada pandangan model semacam demikian. Menurut saya dalam zaman PB, hukum Taurat berlaku untuk semua orang di luar Israel yang sudah mendengarnya. Dan kalau hukum Taurat berlaku untuk orang-orang di luar Israel, maka pasti hukum tentang persembahan persepuluhan juga harus berlaku untuk mereka. Ini zaman PB. Karena kembali zaman PL lagi. Bahkan dalam zaman PL, kalau orang di luar Israel tahu tentang hukum Taurat, maka hukum Taurat itu berlaku untuk mereka. Tidak percaya? Yang jelas saudara, dalam zaman perjanjian lama, hukum Taurat itu berlaku untuk Naaman ya. Naaman orang apa? Orang Israel? Bukan. Orang Arab, non Israel. Di mana tinggalnya? Di Arab, Syria, di luar Israel. Kita lihat 2 Raja 5 ayat 17-18. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali pada Tuhan. Ada pamres, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku, rajanya dia ya, Raja Aram ya, masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Hukum berhala dan Allah lain berlaku untuk dia atau enggak? Kalau enggak mungkin muncul kata-kata ini saudara. Jelas berlaku untuk dia. Memang Elisa ya waktu itu memberikan izin, tapi saya tidak setuju dengan Elisa. Elisa kompromi. John Owen juga mengatakan demikian, tidak setuju dengan Elisa, mestinya tidak diizinkan semacam demikian. Tapi yang jelas berlaku untuk dia, non Israel, di luar Israel. Jelas saudara bahwa hukum pertama dan kedua dalam 10 hukum Tuhan berlaku untuk orang ini, non Israel, di luar Israel.
Juga saya berikan contoh lain. Sunat dan perjamuan Paskah berlaku apakah hanya untuk orang Israel? Tidak. Sunat dan perjamuan Paskah juga berlaku untuk orang asing yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kita baca Keluaran 12 ayat 43 sampai 49 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Nah, jangan kesusu tapi ya, tidak boleh makan. Tapi nanti dulu, seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Semua dalam konteks kalau belum sunat, saudara. Ya. Nah, yang ke-6, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Nah, ayat 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Saudara, mengapa kalau belum sunat tidak boleh ikut perjamuan Paskah? Karena sunat itu adalah sakramen pertama dan perjamuan Paskah adalah sakramen kedua. Atas dasar itu juga kita dalam zaman perjanjian baru, kita kalau orang belum dibaptis, kita tidak mengizinkan, masih kalau gerejanya benar ya, tidak mengizinkan dia ikut dalam perjamuan kudus. Sakramen pertama harus ikut dulu, baru sakramen kedua. Ya, jadi saudara, di sini orangnya sunat, maka dia boleh ikut dalam perjamuan Paskah. Jadi saudara, jelas sekali bahwa orang asing boleh disunat lalu ikut perjamuan Paskah. Berarti hukum sunat maupun hukum perjamuan Paskah berlaku untuk orang non-Israel. Padahal ini jelas-jelas hukum Taurat ya, biarpun dua-dua memang ceremonial law. Sekarang poin B, bagaimana dengan persembahan persepuluhan dari bangsa Israel di padang gurun dan dalam pembuangan? Ini Roy tadi yang mengatakan ya. Jadi di padang gurun dan dalam pembuangan mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan. Saudara, ini berbicara tentang bangsa Israel. Tetapi pada saat mereka atau belum ada di tanah Kanan, masih di padang gurun belum sampai ya, atau dalam pembuangan, pokoknya mereka tidak ada di tanah Israel atau tanah Kanan, di luar. Orang Israel di luar tidak ada persembahan persepuluhan. Saudara, saya jawab ya, pertama, poin pertama ya, memang bukan dikatakan mereka tidak beri ya, tidak ada ayat mengatakan mereka tidak beri, tetapi tidak diceritakan apa-apa tentang persembahan persepuluhan dari mereka. Tetapi kalau tidak diceritakan, belum tentu tidak ada. Jadi argumentasi seperti ini disebut argument from silence, argumentasi dari kediaman. Kita maksudnya diam, ditarik kesimpulan. Itu tidak mempunyai kekuatan, saudara. Andai kata ada kata-kata mereka tidak memberi, lain cerita. Tidak ada. Tidak ngomong apa-apa. Argument from silence itu tidak punya kekuatan bagi saya. Kedua, dan seandainya memang mereka tidak memberi persembahan persepuluhan, maka menurut saya memang ada alasan yang sah untuk tidak memberi. 3 poin. Poin A, berkenaan dengan persembahan persepuluhan pada saat bangsa Israel ada di padang gurun, maka perlu saya tambahkan bahwa kita tidak tahu dengan pasti ya. Saya tidak ngerti setianya, saya tidak tahu. Saat penulisan ayat tentang persembahan persepuluhan dalam 5 kitab Musa, ya 4 ya, mulai Keluaran sampai Ulangan ya, Imamat 27, Bilangan 18, Ulangan 12, 14, 26. Saya tidak tahu kapan penulisan ayat itu. Memang pasti sebelum masuk Kanaan, karena Musa mati sebelum masuk Kanaan. Tapi kalau penulisannya dekat dengan matinya Musa, tentu tidak ada kesempatan bagi bangsa itu untuk memberikan persembahan persepuluhan sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Ya, jadi bisa saja mereka tidak beri karena hukumnya belum ada, mengepres ya. Poin B, Israel di padang gurun tidak mempunyai penghasilan. Kalau tidak punya penghasilan, mereka beri persepuluhan, tapi 1/10 dari 0 itu 0, ya tidak beri. Kalau saudara suatu kali tidak punya penghasilan dalam 1 bulan, berapa yang harus diberi? 0. Tidak usah beri saudara. Kalau memang 0 ya 0, tidak usah beri. Poin C, dalam pembuangan mereka juga mungkin juga tidak punya penghasilan, dan yang pasti mereka tidak punya bayar Allah.
Andai kata pun punya penghasilan, mau diberikan kemana? Pahalanya tidak ada, mereka dalam pembuangan kok. Ya, mau memberikan apa dan diberikan kemana? Nah setelah kembali dari pembuangan, Nehemia menyuruh orang-orang Yehuda untuk memberikan persembahan lagi. Jadi ini saya sudah selesaikan poin 1 ini ya. Sekarang kita masuk poin 2. Apakah hukum Taurat hanya berlaku untuk bangsa Israel saja? Jawaban saya, poin A ya. Sebetulnya poin di atas tentang Naaman, perjamuan Paskah dan sunat sudah menggugurkan argumentasi ini. Hukum Taurat berlaku untuk Israel saja itu nonsens. Iya, kalau yang lain tidak dengar, tapi yang dengar berlaku. Karena poin B, dalam zaman perjanjian lama, untuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ada di luar Israel, mereka tidak pernah tahu tentang hukum Taurat, sehingga jelas hukum Taurat tidak bisa diberlakukan kepada mereka yang tidak pernah dengar. Tapi saudara, seluruh hukum Taurat berlaku untuk orang-orang asing. Saya katakan asing berarti non Israel, tapi mereka tinggal di antara bangsa Israel, berarti mereka mendengar Taurat itu berlaku. Saudara, ayatnya saya berikan banyak, luar biasa. Saya tidak bacakan semua, saudara. Keluaran 12 ayat 19 saya bacakan. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Hukumnya tidak membedakan. Ayat yang kedua, Keluaran 12 ayat 9 tadi saya kita baca. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Selanjutnya cepat random saja ya, saya tidak baca bunyinya, saya hanya baca alamatnya. Keluaran 20 ayat 10, Keluaran 23 ayat 12, Imamat 16 ayat 29, Imamat 17 ayat 8 sampai 10, 12, 13 dan 15. Lalu Imamat 18 ayat 26, Imamat 20 ayat 2, Imamat 22 ayat 18 dan 25, Imamat 24 ayat 16 dan 22, Bilangan 9 ayat 14, Bilangan 15 ayat 15 16, 29 30, Bilangan 19 ayat 10, Ulangan 5 ayat 14. Berapa puluh ayat tadi? Coba nanti hitung sendiri ya. Semua mengatakan saudara, bagi orang Israel, bagi orang asing, bagi orang Israel, bagi orang asing. Bagaimana bisa hukum Tauratnya gak berlaku untuk orang asing? Mengapa untuk orang asing ini berlaku? Karena mereka di tengah-tengah Israel, mereka dengar. Nah asing yang di luar gak dengar, ya lain ceritanya. Nah sekarang poin sini. Rasul kali mempersoalkan Imamat 27 ayat 34 yang dia katakan dalam kurung secara memfitnah menurut saya, bahwa itu disembunyikan oleh para pendukung persembahan persepuluhan yang sengaja mengutip atau berkhotbah sampai ayat 33. Imamat 27, 33, lalu tidak dibaca ayat 34-nya. Coba saudara kita lihat ya, Imamat 27 ayat 30-33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari kambing, dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Nah, 33 ini memang bicara persembahan persepuluhan. Kata dia, fitnah nih saudara. Orang sengaja 34-nya dari baca. 34-nya apa? Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi kira-kira saudara, ini hukum 30-33 ini disambung dengan 34. Ini berlakunya hanya untuk orang Israel. Ini kalau ayat 34-nya diberlakukan. Dalam pemikiran Russell Kelly semacam demikian kelihatannya. Saudara, ada beberapa jawaban. Saya kira ini harus dijawab penting ya. Yang saya berikan ini beberapa jawaban. Pertama, Imamat 27 ayat 34 memang tidak berhubungan dengan ayat 35-33 saja, tapi dengan seluruh kitab Imamat. Karena ayat ini adalah ayat terakhir dari kitab Imamat. Lihat sendiri, setelah ini bilangan, saudara. Ya. Jadi ayat ini penutup dari seluruh kitab dan berlakunya untuk seluruh kitab Imamat. Saya berikan beberapa komentar dari penafsirnya. Matthew Henry tentang ayat ini.
Ayat yang terakhir kelihatannya mempunyai hubungan dengan seluruh kitab ini, tentang mana ayat ini adalah penutupnya atau bagian terakhirnya. Jamieson, Fausset, dan Brown, itulah perintah-perintah titik-titik hukum-hukum yang ada dalam kitab ini. Bible Knowledge Commentary, Conclusion, pasal 27-34, penutup pasal 27-34. Jadi saudara, karena itu dalam membahas Imamat 27 ayat 33, memang tidak ada keharusan untuk menyertakan ayat 34-nya. Karena ini penutup dari seluruh kitab, konteksnya bukan dengan persepuluhan itu, tetapi dengan seluruh kitab. Jadi mengatakan harus bahas, saya kira orang ini katanya PhD, tapi dia tidak ngerti caranya bahas konteks kelihatannya. Karena poin kedua, sekarang kalau kita toh mau membahas Imamat 27-34, maka perhatikan ya, Imamat 27-34 ini mengatakan apa? Disampaikan kepada orang Israel, bukan berlaku untuk orang Israel saja. Tidak, disampaikan kepada Israel, bukannya berlaku untuk Israel saja. Kalau berlaku untuk Israel saja, nah itu masuk akal ya, seluruh imamat termasuk ayat perpuluhan berlaku untuk Israel saja. Tapi tidak, disampaikan kepada Israel. Tapi saudara, bagaimana dengan ayat terakhir dari Imamat 26? Nah, tadi tidak bukan dikatakan berlaku, tapi yang Imamat 26 dikatakan berlaku. Ini ayat terakhir dari Imamat 26 ya. Ayat 46. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Wah, berlakunya untuk antara Tuhan dengan Israel. Tapi saudara, sayang seribu sayang, ayat ini salah terjemahan. Ya, perhatikan bagian yang saya garis bawah itu ya. Yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James, yang Tuhan buat antara dia dan orang-orang Israel, which the Lord made between him and the children of Israel. Ya, RSV, yang Tuhan buat antara dia dan bangsa Israel. NIV, yang Tuhan buat atau tegakkan antara dia sendiri dan orang-orang Israel. NASB, yang Tuhan buat atau tegakkan antara dia sendiri dan orang-orang Israel. Dan satu tambah, bagaimanapun juga Imamat 26 ayat 46 maupun Imamat 27-34 atau ayat manapun juga tidak bisa ditafsirkan hukum Taurat berlaku untuk Israel lalu nabrak tadi atau berapa puluh ayat yang saya berikan yang mengatakan berlaku untuk orang asing maupun Israel. Itu tidak bisa nafsir semacam demikian, saudara. Jadi saudara, dalam perjanjian baru, hukum Taurat tetap berlaku untuk semua orang, Yahudi maupun non-Yahudi yang sudah mendengarnya, di dalam maupun di luar Israel. Pokoknya dengar, dapat dari manapun, bangsa manapun, hukum Taurat yang berlaku. Kalau tidak, kalau memang berlaku untuk Israel dan sebagainya, mengapa rasul-rasul dan penulis-penulis perjanjian baru, bahkan Yesus sendiri, mengutip dan straight atau menjelaskan ayat-ayat perjanjian lama atau hukum Taurat? Buat apa? Tidak berlaku. Buat apa dijelaskan? Dikutip? Konyol sekali, saudara. Ini ayat setelah Yesus bangkit ya, berarti sudah masuk zaman perjanjian baru ya. Jadi ingat saudara ya, secara teologis batas PL dan PB itu bukanlah antara Maleakhi dan Matius. Tetapi saat Yesus mati, tirai bait Allah terbelah, itu baru masuk zaman PB. Dan ini setelah dia bangkit, berarti sudah masuk zaman PB kan ya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang dimaksud kitab suci ini apa saudara? PB. PB. PB-nya gorong ono, belum ada. Yang dimaksud kitab suci tidak bisa tidak adalah PL. Loh, kalau tidak berlaku lah, apa Yesus bukakan supaya mereka mengerti apa yang sudah ada berlaku? Ini konyol, bukan main. Kita lihat ayat lain, Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara, apa yang dikutip oleh Paulus dari 10 hukum Tuhan kan ya?
Jadi ini hukum yang ke-10 lah. Apa gunanya saudara? Dia mengatakan, mengutip dari sesuatu yang sudah tidak berlaku dalam zaman PB. Itu tidak masuk akal belas. Lalu konteks ini saya kira agak terlalu panjang untuk kita baca. Kisah Rasul 8 ayat 30 dan 35. Filipus ketemu sida-sida yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya, Perjanjian Lama kan. Lalu dia didorong oleh Roh Kudus untuk mendekatinya, untuk menjelaskannya. Lalu sida-sida itu percaya, dibaptikan dan sebagainya. Kitab Nabi Yesaya dijelaskan oleh Filipus kepada sida-sida yang adalah orang yang non-Israel. Dan ini jelas-jelas zaman Perjanjian Baru. Bagaimana bisa zaman Perjanjian Baru tidak berlaku hukum Taurat, tidak berlaku PL-nya? Mari kita lihat sekarang Yakobus 2, 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi membunuh, maka kamu jadi pelanggar hukum juga. Loh, kalau Taurat tidak berlaku, Yakobus ini gendeng apa ngomong di sini jangan membunuh dan sebagainya? Tidak berlaku sudah. Omong kosong saudara. Saya kira 4 contohnya lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa hukum Taurat atau Perjanjian Lama tetap berlaku pada zaman Perjanjian Baru bagi siapapun yang sudah mendengarnya. Tapi saya ingin menambahkan satu hal lagi. Kalau seluruh hukum Taurat sudah tidak berlaku pada zaman Perjanjian Baru setelah Yesus mati, maka saudara, kalau ada orang seperti itu tanya kata-kata ini ya, pertanyaan ini ya, antara saat Yesus mati, berarti sudah masuk Perjanjian Baru ya, dan saat Perjanjian Baru ditulis dan disebarkan, manusia tidak punya kitab suci juga. Yang PLK berlaku, yang PB belum ada. Lucu kan? Sama sekali tidak masuk akal, saya tidak ngerti. Saya mendengar dari Facebook, kelompok dispensasionalis menganggap bahwa hukum Taurat dalam zaman PB tidak berlaku. Suruh mereka jawab pertanyaan ini. Antara Yesus mati sampai PB ditulis dan disebarkan, dan itu butuh waktu lama saudara. Karena tidak ada zaman modern, perjalanan sukar, tidak ada internet dan sebagainya, tersebarnya luar biasa sukar. Mereka tidak punya Alkitab belas kalau PL tidak berlaku. Tapi kenyataannya tetap berlaku saudara PL-nya ya. Bagi siapapun yang sudah mendengar, PL-nya jelas berlaku. Sekarang kita masuk dalam poin B. Anggapan bahwa pemberi persembahan persepuluhan hanya petani dan peternak. Saya beri tanya. Dan anggapan bahwa persembahan persepuluhan hanya berupa hasil bumi atau ternak. Dua ini pasti berhubungan ya. Hanya petani, hanya peternak. Ini persembahan persepuluhannya juga hasil bumi dan hasil ternak. Saudara, benar enggak? Saya berikan tanggapan saudara atas ini ya. Pertama ya, sebetulnya ini bukan argumentasi. Karena saudara, ini hanya berusaha mempersulit penerapan dari orang-orang yang menganggap bahwa persembahan persepuluhan tetap berlaku. Jadi saya bisa ditanya, dan saya kira saya pernah ditanya seperti itu. Jemaatmu ada berapa yang petani dan peternak? Ya tetap saya ngasih. Nah, jemaatku tidak ada satupun. Jadi anda usah ngasih. Hanya petani peternak, hasil bumi dan peternak dan hasil ternak, hanya itu. Sebetulnya cuma mempersulit tok ya penerapan dari orang-orang yang menganggap persembahan persepuluhan tetap berlaku. Kalau saya jawab ada, dan memang ada ya, misalnya memang ada orang-orang Kristen yang adalah petani atau peternak, apakah hukum persembahan persepuluhan berlaku untuk mereka? Pasti orangnya akan jawab tidak, karena mereka bukan orang Israel dan kita hidup di luar Israel. Tapi kalau bukan orang Israel dan di luar Israel, tadi sudah kita bahas panjang lebar, itu sudah ukur semua sebetulnya. Nah, karena poin kedua, mereka mengatakan hanya petani dan peternak yang harus memberi, dan persepuluhannya harus berupa hasil bumi atau ternak. Harus diakui saudara ya, bahwa mayoritas, tapi saya berikan penekanan, tetapi tidak semua ayat-ayat tentang persembahan persepuluhan membicarakan petani dan peternak, dan persembahan persepuluhannya berupa hasil bumi atau ternak. Saya katakan mayoritas, tapi tidak semua. Tapi mengapa? Mengapa mayoritas bicara tentang petani dan peternak dan hasil bumi dan hasil ternak?
Menurut saya, petani dan peternak hanya merupakan wakil dari semua pekerjaan-pekerjaan yang ada. Gaya bahasa sinekdeki. Jadi yang sebagian disebutkan, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Kadang-kadang sinekdeki bisa berlaku kebalikannya. Disebutkan seluruhnya, berlaku cuma untuk sebagian. Sudah dari teks-teks di atas, persembahan persekutuan selalu diambil dari hasil tanah dan hasil ternak. Karena memang itulah pekerjaan mereka pada umumnya. Jangan itu ya. Pada umumnya kalau tidak bertani beternak, memang ada pekerjaan-pekerjaan lain, buat tenda, ada tukang periuk, ada tukang bersih, ada. Tapi saudara, mayoritas kerja ini, maka ini jadikan wakil sinekdeki dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan arti sebetulnya adalah bahwa ini menunjuk pada penghasilan dari pekerjaan apapun. Pasti orang-orang yang pro sana tidak setuju ya. Tapi saya akan buktikan dengan banyak contoh. Mari kita melihat beberapa hal ini ya. Poin A. Kalau kita melihat teks-teks tentang berkat dan kutuk dalam Imamat pasal 26, Ulangan pasal 11 dan Ulangan pasal 28, 3 pasal ya. Maka berkat, saya tekankan ya, berkat yang berhubungan dengan pekerjaan pada waktu mereka taat, atau kutuk pada waktu mereka tidak taat, juga adalah berkat atau kutuk dalam urusan peternakan dan pertanian. Teksnya panjang sekali, saudara, saya tidak selesai kalau membaca ini semua ya. Tapi saudara lihat saja ya, Imamat 26 ayat 3 dan 13. Jika kamu hidup menurut ketetapanku, taat ya, maka kasih berkat-berkat. Nah, saya tidak gubris yang lain ya, hanya yang berurusan dengan pekerjaan. Kalau mereka menang perang, tidak pernah penyakit, saya tidak urus. Tapi berkat urusan pekerjaan, ini yang saya warna biru. Ayat 4, aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Lalu ayat 6 bagian yang agak akhir, aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Ini saya anggap mungkin berhubungan dengan ternak, karena binatang buas bisa menerkam ternak-ternak mereka dan sebagainya. Jadi aku akan lenyapkan binatang buas. Lalu kita loncat pada ayat 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, saking banyaknya panennya, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru, dan sebagainya. Saudara, selain itu tidak bicara tentang pekerjaan. Nah, jadi kalau untuk taat, berkat-berkatnya ini lagi-lagi berurusan dengan petani dan peternak. Sebaliknya sekarang, lanjutannya Imamat 26 ayat 14 dan 26, jikalau kamu tidak mendengarkan daku, kalau tidak nurut, wasik kutuk. Nah, kutuknya saudara, lagi-lagi kalau itu berurusan dengan pekerjaan, maka berurusan dengan pertanian atau peternakan. Kita lihat ayat 16 bagian akhir, kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Ayat 19 bagian tengah-tengah, akan membuat langit di atasmu, dari Tuhan ya, membuat langit di atasmu sebagai besi, maksudnya tidak ada hujan, dan tanahmu sebagai tembaga, kayak kerasnya tidak bisa ditanami. Ayat 20, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Lalu ayat 22, akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu. Ya, jadi binatang buas berhubungan dengan ternak memang ya. Nah, setelah saya kira yang lain tidak usah saya baca. Sekarang kita pindah saudara, Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai dengan 17. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan dan sebagainya. Maka saudara, apa? Kita lihat dalam ayat 14 yang berhubungan dengan pekerjaannya. Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu. Lalu ayat 17 bagian akhir, ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Jadi saudara, kalau tidak taat berlaku yang bawah, kalau taat berlaku yang atas. Jadi berkat dan kutuknya lagi-lagi berurusan dengan pertanian dan peternakan. Sekarang kita lihat
mirip, tapi sekali ini ada perbedaan sedikit sudah ya. Ulangan 28 seluruh pasal sudah ya. Kita baca ayat 1-14 ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, menurutnya berarti akan ada berkat. Nah kita lihat berkatnya apa. Ayat 4-nya, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Lalu ayat 8, di dalam lumbungmu, nah sekarang ada sesuatu yang lain sudah, dan di dalam segala usahamu. Segala, tidak hanya ternak atau tani ya, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ayat 11 tengah-tengah, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan apa ini? Memberkati segala pekerjaanmu. Ini yang saya katakan ada bedanya sedikit yang dalam ulangan. Sekarang ulangan sesi yang kedua pasal 28 ya, mulai 15 sampai 57. Jika engkau tidak mendengarkan dan tidak taat ya, maka ada kutuk nih. Ayat 18, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan anak dan kandungan kambing dombamu. Lalu ayat 22, hama dan penyakit gandum. Ini pertanian. Ayat 23, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu. Ini pasti kena pertanian, rusak semua saudara, hujan abu dan sebagainya ya. Lalu kita lihat ayat 30 bagian akhir, engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembu akan disembelih orang di depan matamu, tapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Lalu ayat 33, suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Ini perbedaan lagi yang warna merah. Pokoknya warna merah lain sudah ya. Sekarang saya lanjutkan dengan warna biru ayat 38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tapi kau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. 4 pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Lalu ayat 2, segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Lalu loncat ayat 51, yang akan memakan hasil ternakmu, memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu. Lalu potongan selanjutnya, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu dan atau anak kambing dombamu. Sampai seluruhnya kalau kita baca cuma itu saja. Berarti saudara, dalam ulangan 28 beda ya dengan ulangan 11 dan imamat 26 ya. Ulangan 28 ada perkecualian, berkat atau kutuk yang tidak berurusan hanya dengan pertanian atau peternakan. Ayat 8, di dalam segala usahamu. Ayat 12, memberkati segala pekerjaanmu. Ayat 33, mengatakan segala hasil jerih payahmu. Dan nanti kita akan lihat ya, bahwa untuk persembahan persepuluhan juga ada perkecualian yang sama. Pada umumnya bicara ternak dan tani, tapi nanti kita akan lihat ada perkecualian. Tapi sekarang saudara, kita bahas teks ini ya. Jadi imamat 26 berkat dan kutuk itu, ulangan 11 dan ulangan pasal 28. Apakah teks-teks seperti ini boleh diartikan? Kalau Israel taat, maka dalam urusan pekerjaan hanya petani dan peternak yang diberkati kalau taat ya. Kalau mereka berdosa, hanya petani dan peternak yang dikutuk. Begitu. Gak masuk akal saudara seperti itu ya. Sama sekali gak masuk akal saudara. Sekarang poin B. Dalam Alkitab, dalam banyak ayat terlihat bahwa hujan berhubungan dengan tani maupun ternak ya. Tanah, ladang butuh hujan, lalu rumput butuh hujan untuk makanan ternak. Jadi hujan berurusan dengan dua-dua. Nah, dalam Alkitab, dalam banyak ayat terlihat bahwa hujan itu sering digunakan sebagai perwujudan atau simbol dari berkat Tuhan. Dan sebaliknya, tidak adanya hujan
digunakan sebagai perwujudan atau simbol dari hukuman atau kutuk dari Tuhan. Saudara, 1 Raja, ini ayatnya banyak ya, saya nggak bacakan semua. 1 Raja 8, 35, 36. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Lalu ayat 36 bagian akhir, engkau kiranya memberi hujan kepada tanahmu. Nah, lalu 1 Raja 17 ayat 1, Elia berdoa itu ya, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kurang ini sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan bertahun-tahun ini dan sebagainya. Tutup dan berkat. Ayat 5 ayat 10 ada kata hujan. Ayat 29 ayat 23, Mazmur 65 ayat 11, Mazmur 68 ayat 10, Mazmur 72 ayat 6, Mazmur 84 ayat 7, Mazmur 147 ayat 8, Amsal 16 ayat 15, Amsal 25 ayat 14, Yesaya 5 ayat 6, Yesaya 30 ayat 23, Yesaya 44 ayat 3, Yesaya 55 ayat 10, Yeremia 5 ayat 24, Yeremia 14 ayat 4, Yeremia 14 ayat 22, Yesaya 22 ayat 24, Yesaya 34 ayat 26, Hosea 6 ayat 3, Yoel 2 ayat 23, Amos 4 ayat 7, Zakaria 10 ayat 1, Zakaria 14 ayat 17, Matius 5 ayat 45, Kisah 14 ayat 17, Ibrani 6 ayat 7, Yakobus 5 ayat 7, Yakobus 5 17 18, Wahyu 11 ayat 6. Semua kata hujan terlihat sendiri. Baca sendiri ayatnya dan lihat apakah saya ngawur. Itu semua dianggap sebagai berkat. Dan itu berhubungan dengan pertanian dan peternakannya. Padahal, jadi kalau hujan berhubungan, maka tidak aneh saudara ya, berkat Tuhan digambarkan dengan pertanian dan peternakan. Soalnya hujan memang digambarkan sebagai berkat. Sekarang poin C, menyebut satu atau dua hal sebagai wakil dari semua hal yang lain merupakan sesuatu yang sangat lazim dalam Alkitab. Saya berikan contoh saudara. Dalam Kejadian 3, 17-19, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Hukuman yang Allah berikan pada Adam dalam urusan pekerjaan, saya tidak dalam urusan yang lain, dalam urusan pekerjaan, secara hurufiah hanya berurusan dengan tanah atau pertanian. Dan tanah juga berhubungan langsung dengan rumput, dan ini berhubungan langsung dengan peternakan. Kita lihat Kejadian 3, 17-19, kita baca 17b ya, sampai 18 ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan sebagainya. Saudara, apakah memang manusia pertama jatuh lalu hanya tanah yang dikutuk? Berarti problem pekerjaan hanya petani dan peternak. Itu nonsens saudara. Kita semua dalam pekerjaan apapun kita terkena dampaknya dari kejatuhan Adam. Jadi apakah laut dan danau tidak dikutuk sehingga nelayan tidak akan mengalami problem dalam pekerjaannya begitu? Tidak mungkin saudara. Hukuman ini mengenai seluruh manusia dan jelas berhubungan dengan semua pekerjaan yang lain selain pertanian atau peternakan. Jadi yang disebutkan adalah wakil dari semua pekerjaan. Dan ingat juga ya, apa yang menjadi berkat bagi orang tertentu menjadi bencana bagi orang yang lain sebetulnya. Hujan berkat bagi petani. Itu tidak hujannya teman-teman ya. Nek banjir amblas buyar kabeh, bubar saudara. Hujan jadi berkat bagi petani dan peternak. Bagi nelayan ya. Hujan banter saudara berani melaut, kawannya melaut saudara. Gak bisa apa-apa. Bagi gereja, wah ada hujan kalau teko. Nah, jadi saudara pikirkan ya, ini sesuatu yang harus lihat ayat-ayat yang lain untuk menafsirkan bersama-sama. Nggak bisa hanya lihat pasangan persekutuan, oh petani peternak, nggak bisa. Saya berikan contoh kedua sekarang. Waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, dia mengajarkan dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan yang Inggris lebih benar ya, give us this day our daily bread. Berilah kami hari ini roti harian kami. Matius 16 versi King James. Mengapa saudara kita disuruh berdoa hanya minta makan? Roti atau makanan merupakan wakil dari semua kebutuhan jasmani kita. Kalau dia sebutkan semua lah kak mari-mari doanya jawabannya kak karuan sudah tidak masuk akal. Tapi jelas ini wakil. Maksud kalau doa secara untuk hal jasmani hanya minta makan, ada yang seperti itu? Nggak mungkin sah. Contoh yang lain, poin ketiga. Dalam Matius 6, 25-33 yang jangan khawatir itu ya.
Kita tidak boleh khawatir tentang apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Karena Tuhan tahu kita membutuhkannya. Perhatikan saudara ya, mulai ayat 25 dan 33, yang warna biru saja ya. Makan atau minum, pakai, makanan, pakaian, diberi makan, pakaian. Lalu ayat 29, berpakaian. Lalu ayat 31, makan, minum, pakai. Ayat 32, semua itu, lihat konteksnya, semua itu berarti makanan, minuman, pakaian. Dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, tapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelas saudara, yang dimaksud ini adalah kebutuhan pokok, diwakili oleh makanan, minuman, dan pakaian. Saudara, apakah makanan, minuman, pakaian kalau diartikan hurufiah, apakah itu mencukupi kebutuhan pokok? Enggak. Gak punya rumah, saudara, bambu, mau di tengah dek bawah jembatan, uang sekolah bagi anak, oh anak kasih sekolah, begitu? Nggak bisa, saudara. Obat, dia dokter, mengapa semua ada? Hanya disebutkan wakilnya saja, makanan, minuman, pakaian. Tapi semua kebutuhan pokok itu yang dimaksudkan oleh dia. Karena poin keempat, dalam 1 Timotius 6 ayat 8, Paulus berkata, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Saya tanya saudara, khususnya yang namanya Paulus juga, adakah orang Kristen yang bisa dengan sungguh-sungguh mengaminkan ayat ini? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayo, ada yang aminkan apa enggak? Kalau hurufiah loh ya. Makanan dan pakaian ini, bahkan minuman tidak ada, keseratan tuh. Ini orang yang bukan dari Jawa nggak ngerti keseratan. Keseratan itu makan apa itu namanya? Nyangkrok di sini kan tidak ada minumnya ya. Nyangkrok di tenggorokan. Nah saudara, ini wakil makanan dan pakaian. Kadang-kadang makan, minuman, dan pakaian. Kadang-kadang hanya makanan atau roti. Jadi saudara, tidak mungkin kita mengaminkan kalau hurufiah seperti ini dan diartikan betul-betul seperti ini. Tapi itulah cara orang-orang yang anti persembahan persepuluhan menafsirkan ayat-ayat yang hanya mengatakan petani dan peternak memberikan persepuluhan. Menurut saya itu wakil. Jadi saudara, contohnya ada banyak, dan karena itu menurut saya penafsirannya sama. Tentang persembahan persepuluhan, petani peternak itu hanya wakil. Hasil bumi dan hasil ternak itu hanya wakil. Kemudian ketiga, mereka mengatakan bahwa persembahan persepuluhan tidak boleh atau tidak pernah berupa uang, perak, ataupun emas. Dan persembahan persepuluhannya harus berupa hasil bumi atau hasil ternak. Apa benar? Saudara, kalau membicarakan persembahan persepuluhan yang tidak pernah dalam bentuk uang, maka pertama-tama saya ingin menunjukkan bahwa persembahan untuk pembangunan kemah suci pada zaman Musa maupun pembangunan bait Allah pada zaman Salomo juga tidak pernah berupa uang. Dalam membangun kemah suci pada zaman Musa, persembahannya ada emas, perak, batu-batu, kain, dan pakainya tidak ada uang. Baca sendiri Keluaran 25 dan Keluaran 35. Terlalu panjang untuk saya bacakan di sini. Dalam pembangunan bait suci pada zaman Salomo, persembahannya juga tidak ada dalam bentuk uang. Baca 1 Tawarikh 28 dan pasal 29, 2 pasal. Terlalu panjang dibacakan di sini. Dalam pembangunan bait suci pada zaman Ezra, ada persembahan harta benda, tapi itu bukan duit, saudara. Dalam King James diterjemahkan goods. Ezra 1 ayat 4 ya. Goods itu bisa harta benda, barang-barang. Lalu Ezra 3 ayat 7 ada uang, tapi uang di sini bukan untuk diberikan persembahan kepada Tuhan, tapi untuk mengupahi orang yang mengerjakan. Ini bukan persembahan ya. Lalu saudara bisa baca Ezra 6, 7 sampai 9, Ezra 7, 21, 22, Ezra 8, 25 sampai dengan 29. Kita bisa melihat saudara, dalam pembangunan kemah suci maupun bait Allah zaman Musa, zaman Salomo, zaman Ezra, tidak ada persembahan berupa uang. Apakah tidak diceritakan saya tidak tahu, tapi pokoknya tidak ada, tertulis tidak ada. Jadi rupa-rupanya saudara, persembahan non uang itu memang merupakan tradisi persembahan di sana pada zaman itu, rupa-rupanya.
Dalam Raja-Raja 12 ada persembahan berupa uang untuk memperbaiki pahala yang rusak, bukan membangun ya, rusak memperbaiki. Dan ini juga peti persembahan yang mana janda miskin masukkan 2 peser, itu hubungannya dengan ayat ini. Sekarang kita kembali pada mempersoalkan apakah memang persembahan persepuluhan harus berupa hasil bumi atau ternak. Saya sudah katakan wakil, tapi sekarang saya akan bedah lagi, tunjukkan lebih menyorot. Mari kita melihat teks-teks Alkitab tentang hal itu. Pertama poin A, saudara. Kita lihat Imamat 27 ayat 30 dan 33. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan jangan ditukar. Jika orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh tebus. Pertama saudara, mungkin saudara heran, ini apa sih? Kalau hasil bumi boleh ditebus, suruh nambah 1/5. Loh, kok aneh? Tebus itu dengan uang, tambah 1/5. Kalau ternak lewat tongkat gembala, nomor 10 blok, kasih tanda. Nomor 10 blok, nggak boleh pilih-pilih. Nah, pilih-pilih, yang kurus dikasih saudara. Ya. Nah, apa pertama ya perlu kita tahu apa tujuan peraturan dalam Imamat 27 ayat 33 ini. Kedua peraturan untuk hasil bumi dalam ayat 31, untuk ternak dalam ayat 32-33 diberikan supaya tidak terjadi kecurangan. Calvin sudah mengatakan demikian dalam komentarnya tentang ayat ini. Dalam ketetapan bahwa di mana persembahan persepuluhan ditebus oleh suatu pembayaran uang, 1/5 bagian harus ditambahkan pada nilai atau harga mereka. Tujuannya bukanlah supaya orang-orang Lewi mendapatkan keuntungan dari kerugian orang-orang lain, tetapi karena pemilik properti bertujuan atau memaksudkan secara licik untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam pertukaran atau penggantian dari jagung atau gandum dengan uang ini, maka penipuan dicegah dengan mana sesuatu akan hilang bagi orang-orang Lewi oleh pertukaran atau penggantian yang bersifat menipu ini. Pada dasar yang sama, ia memerintahkan bahwa binatang-binatang apapun itu adanya harus diberikan sebagai persembahan persepuluhan dan tidak mengizinkan mereka untuk ditebus dengan uang, karena seandainya pemilihan itu bersifat bebas, tak ada binatang yang gemuk atau sehat akan pernah datang kepada orang-orang Lewi. The Bible Exposition Commentary berkata demikian. Pelajaran utama dari pasal ini adalah bahwa Allah mengharapkan kita untuk memelihara komitmen kita kepadanya dan jujur dalam semua pemberian atau urusan dengan Dia. Kita tidak boleh berusaha untuk menegosiasikan atau merundingkan suatu bagian yang lebih baik atau untuk menghindari tanggung jawab. Kita lihat Nehemia 10 ayat 38. Ayat lain yang menjaga supaya kejujurannya terjadi ya. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Mengapa harus diawasi imam? Lagi-lagi supaya tidak terjadi kecurangan. Jameson, Foster, dan Brown berkata demikian. Imam anak Harun akan bersama dengan orang Lewi pada waktu orang-orang Lewi mengambil persembahan persepuluhan. Ini merupakan suatu pengaturan yang bijaksana. Kehadiran dari seorang imam yang berwibawa akan memastikan dari persembahan persepuluhan. Setidaknya pengawasan dan pengaruhnya akan cenderung untuk mencegah dilakukannya kesalahan apapun dalam transaksi itu oleh orang-orang atau rakyat dengan menipu orang-orang Lewi, atau oleh orang-orang Lewi dengan menipu imam-imam. Waktu orang berikan ke Lewi, mereka bisa nipu, imamnya jaga. Waktu orang Lewi berikan pada imam, bisa nipu lagi, imamnya jaga lagi. Ini tujuannya ngawasi. Ayat ini kalau diterapkan zaman sekarang repot saudara. Ya, pendeta mesti lihat keuangan saudara. Berapa hasilnya? Berikan persepuluhan benar apa enggak? Dicek jujur atau tidak ngitungnya. Nah, kalau apa enggak? Karena dari seorang imam harus hadir pada waktu orang-orang Lewi mengambil persembahan persepuluhan, sehingga bagian dari imam-imam tidak dikurangi. Jadi saudara, apa maunya saya ajarkan bagian ini? Kalau di situ dikatakan cuma hasil tani dan ternak
Hasil tani ada caranya sendiri, boleh ditebus tapi tambah 1/5. Yang ini ada cara sendiri, lewat pintu setiap nomor 10 ketok kasih tanda, nggak boleh tebus. Ini tujuannya bukan mengajarkan bahwa cuma hasil tani dan hasil ternak yang diberikan persepuluhan. Ini tujuannya mengajarkan dalam memberikan persepuluhan harus jujur. Itu yang ditekankan, ya. Sekarang poin kedua, ini yang sekarang serangan yang luar biasa kuat menurut saya. Dalam peraturan tentang persembahan persepuluhan dalam Imamah 27:31 ini, jelas sekali persembahan persepuluhan bisa berupa uang. Kita baca sekali lagi ayat 31. Tetapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhan itu, maka ia harus menambah 1/5. Jadi saudara, dalam kasus persembahan persepuluhan yang berupa hasil bumi bisa ditebus, tapi suruh tambah 1/5. Jadi katakanlah hasilnya sekian, ditaksir harganya berapa? 1 juta. Dia mau tebus, oke, bayaran 1,2 juta tambah 1/5. Kalau bisa ditebus, berarti dia mempersembahkan dalam bentuk apa? Kok bisa tidak ada uang itu bagaimana? Ini jelas-jelas menyorot sekali dalam hal uang kan? Uang boleh nebus kok. Tidak jadi ini diberikan yang hasil bumi. Tebus, tapi tambah 1/5. Nah nanti, ini kan berikan pada Lewi. Kalau Lewi dapat dalam bentuk uang, dia berikan 1/10 dari 1/10 ini pada imam. Lalu terimanya dalam uang, dia berikannya dalam apa? Nggak bisa lagi, uang lagi. Menurut saya, ini secara mutlak menunjukkan bahwa kata-kata Rasul dan sebagainya yang mengatakan bahwa dalam zaman PL persembahan persepuluhan tidak pernah ada dalam bentuk uang adalah salah sama sekali. Mungkin tidak banyak, tetapi ada. Yang jelas ada, itu saja. Nah, sekarang kita bahas ayat lain, poin B ya. Lukas 18 ayat yang ke-12. Ini dua orang yang berdoa di bait Allah. Ini yang orang Farisi ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 1/10 dari segala penghasilanku. King James, of all that I possess. Dari semua yang aku miliki. Wah ini gede saudara. Milik, termasuk rumah, mobil, dihitung kabeh 1/10. Wah jadi gede, bukan penghasilan. Ini milik ya. Tapi RSV dan NIV, of all that I get, dari semua yang aku dapatkan. NIV, of all I get, dari semua yang aku dapatkan. Saya kira memang terjemahnya yang lebih benar itu adalah Indonesia, RSV, NIV, dan NIV, yang King James misalnya. Ellen Clark mengatakan demikian tentang ayat ini ya. Aku memberikan persembahan persepuluhan dari semua yang aku miliki, atau dari semua yang aku dapatkan. Miliki, dapatkan, nah ini ya. Nah kata Yunania, domai. Raphelius telah memperhatikan secara benar bahwa kata kerja ini dalam tensa present berarti mendapatkan, dalam tensa lampau memiliki. Masuk akal ya? Kalau sedang present mendapatkan, tensa lampau jadi miliknya kan? Ya, jadi masuk akal ya. Nah, dalam bahasa Yunani kata kerja ini dalam bentuk present. Berarti yang benar bukan terjemahan King James ya, bukan 10% dari milik, tetapi 10% dari penghasilan. LAI benar, RSV, NIV, dan NASB. Nah, sekarang orang Farisi ini waktu dia doa, dia berkata, dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Apakah orang Farisi ini petani atau peternak? Rasanya mustahil, saudara. Jadi penghasilannya menurut saya hampir pasti adalah uang. Dan yang pasti bukan hasil bumi atau ternak. Jadi inilah Yesus menunjukkan persembahan persepuluhan dalam bentuk uang atau setidaknya non hasil bumi, non ternak. Sekarang poin keempat, bukan hanya petani atau peternak yang harus memberikan persepuluhan. Saya yakin hal ini ya. Poin A-nya ini menurut saya penekanan luar biasa. Merupakan sesuatu yang sangat tidak adil. Dan saya tidak bayangkan Tuhan lakukan seperti itu. Kalau hanya petani dan peternak yang harus membiayai orang Lewi dan imam. Padahal semua orang dari pekerjaan apapun berbakti di bawah pelayanan orang Lewi dan imam-imam. Kok aneh petani peternak kok yang harus membiayai, kok lucu. Tidak masuk akal sama sekali bagi saya. Semua harus memberi. Nelayan kayak tukang periuk, tukang besi, saya tidak tahu, pemburu apa saja.
semua dilayani oleh orang Lewi dan imam. Lalu mengapa hanya petani peternak? Itu sama sekali tidak masuk akal. Karena saya katakan wakil. Poin B, orang Lewi juga memberikan persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan. Dan orang Lewi ini bukan petani maupun peternak kan, mereka punya tanah. Mereka memberi. Mereka bukan petani, bukan peternak. Berarti bukan petani atau peternak memberi. Orang Lewinya beli kok. Saya kira saya tidak usah bacakan bilangan 18 ayat 25 dan 28. Saya bisa melihat Lewi terima persepuluhan dari persepuluhan dia berikan kepada imam. Dan itu juga ada dalam Nehemia 10 ayat 38. Saya kira saya tidak usah bacakan. Jadi Lewi memberikan, padahal dia bukan petani ataupun peternak. Berarti mutlak petani peternak itu tidak mungkin. Sekarang poin sih, para penguasa dan seluruh Yehuda atau seluruh bangsa atau semua orang Israel diperintahkan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Tadi kan saya katakan ya, mayoritas ayat-ayat memang bicara peternak dan petani. Lalu persepuluhannya hasil ternak dan hasil bumi, mayoritas. Tapi sekarang saya akan berikan perkecualiannya. Nah, sekarang yang pertama, saudara, Nehemia 12 ayat 47. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Ini Lewi semua, saudara ya. Sekadar yang perlu tiap-tiap hari mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Perhatikan, semua orang Israel. Saya berikan warna merah dan cetak besar. Kedua, Nehemia 13 ayat 10 dan 12. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, berkakas-berkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ayat 10, juga aku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku di sini Nehemia, menyesali para penguasa. Mereka petani peternak, bukan para penguasa. Kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dan gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Para penguasa, seluruh orang Yehuda. Jadi saudara, ini bukan hanya petani dan peternak. Lalu poin ketiga, 2 Tawarik 31 ayat 4-6. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, ini apa, petani dan ternak tok, tidak ya, untuk memberikan sumbangan dari bagian para imam dan orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Kata melaksanakan di salah terjemahan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi, kambing domba, persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka, dan sebagainya. Jadi saudara, penduduk Yerusalem, orang Israel, orang Yehuda yang tinggal di kota-kota. Lalu kita lihat poin keempat, Maliaki 3:6-11. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu pelahap, jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, di sini terjemahkan menipu ya. Menipu ini tidak tepat terjemahnya. Kata Ibrani-nya digunakan hanya dalam 2 tempat dalam perjanjian lama, yaitu di sini
Dan dalam Amsal 22 ayat 23, di mana kata itu diterjemahkan merampas, itu lebih tepat. Ya, karena itu King James, RSV, NIV, NRB, Maleakhi 3 ini semua mereka menggunakan kata rob, merampok. Dan ini jelas merupakan terjemahan yang lebih tepat ya. Memang kalau punya NASB, footnote-nya memberikan kemungkinan terjemahan lain, yaitu defraud. Defraud itu menipu atau menggelapkan uang. Ya, tapi saudara, penekanan saya Maleakhi 3:9 jelas mengatakan ya kamu seluruh bangsa. Nah, sudah jelas mestinya ya. Tapi Russell Kelly berusaha membengkokkan kata-kata ini. Dia bilang saya ini yang membengkokkan ayat terpuluhan. Menurut saya dia yang bengkokkan di sini. Ya, dia memberikan tafsiran ini. Ini kata-kata Russell Kelly 17. Poin 17. Seluruh bangsa ini dengan terkecualian tentang Maleakhi 2:11 dan 12 yang sedang berbicara tentang orang ketiga bagi seluruh Yehuda. Kamu dari Maleakhi adalah hanya imam-imam dari pasal 1 ayat 6 dan terusnya. Bahkan seluruh bangsa ini, pasal 3 ayat 9 King James, adalah seluruh bangsa dari kamu. NASU, New American Standard Update ya, NIV dan RSV. Itu berarti setiap imam dalam seluruh bangsa telah terlibat dalam pencurian persembahan persepuluhan dari ruang penyimpanan dalam Nehemia 13 ayat 5. Ini memaksa orang-orang Lewi kembali ke kota-kota mereka untuk makanan dan bait suci ditutup. Nehemia 13 ayat 5-10. Nehemia sangat mungkin merupakan konteks dari Maleakhi 3, 8-10. So, tafsiran ini bodoh dan ngawur. Dia menggunakan kata-kata of you di dalam Maleakhi 3:9. Padahal kata-kata itu kalau sudah melihat NASB dicetak dengan huruf miring. Apa artinya? Artinya kata-kata itu tidak ada di dalam teks bahasa aslinya. NASB mencetak dengan huruf miring, artinya tidak ada dalam aslinya. Tapi yang sebetulnya tidak ada itu justru oleh Russell Kelly ditekankan hanya untuk mendukung pandangannya bahwa yang mencuri atau merampok itu hanya imam-imam. Sebetulnya saudara, bahkan kalau kata-kata itu ada, of you itu ada, tetap tidak harus diartikan seperti Russell Kelly menafsirkan. RSV menerjemahkan the whole nation of you, dan ini bisa diterjemahkan seluruh bangsamu. Dan sama sekali menurut saya jauh-jauhnya sama sekali tidak harus diartikan setiap imam dalam seluruh bangsa. Dari mana diartikan seperti itu? Tapi itu cara dia tafsir. Kedua, Nehemia 13 ayat 5-10. Dia tadi berikan ayat Nehemia 13 ya, katanya di backgroundnya ya. Mungkin benar, saya tidak tahu. Tapi poin saya, Nehemia 13 ayat 5-10 sama sekali tidak menunjukkan bahwa imam-imam mencuri persembahan persepuluhan dari ruangan penyimpanan. Mari kita baca Nehemia 13, 5-10. Menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Nehemia absen ya. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia itu tadi disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga aku dapat dibawa sumbangan-sumbangan, ini maksudnya persepuluhannya, bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Waktu di Facebook ada orang yang tanya, saya bilang kalau diterapkan persepuluhan dihapus, sangat memungkinkan banyak gereja bangkrut. Dia bilang, di mana ada gereja bangkrut? Karena tidak ada perpuluhan. Ini contohnya gereja bangkrut. Dia tidak pernah baca kitab suci atau gimana? Ini persepuluhan dari kasih. Orang Lewi gak bisa, harus kerja. Bubar bait Allahnya, saudara. Dan saudara, poin saya di sini, di mana pencuriannya? Tadi Rasul kalian bilang pencuri, imamnya nyuri. Di mana pencuriannya? Bilik itu dipakai oleh Tobia, tapi bukan ada pencurian apa. Karena ketiga,
Tafsiran asal kali ini sama sekali tidak cocok dalam konteksnya. Pertama, poin A, perhatikan kata-kata Bani Yakub, Maleakhi 3:6, dan ya kamu seluruh bangsa, Maleakhi 3:9. Kok bisa imam itu dari mana? Dia membengkokkan sakala beda. Dia bilang kita yang bengkokkan. Dia yang bengkokkan ayat indah karuan. Poin B, juga Maleakhi 3:8 dan 10 bicara tentang persembahan persepuluhan. Dan Maleakhi 3:10 jelas menunjukkan suatu teguran kepada orang-orang yang tadinya berhenti membawa persembahan persepuluhan sehingga kena hukuman atau hajar dari Tuhan. Nehemia 13:5-10 juga berbicara tentang hal yang sama. Bagaimana mungkin Rasul kali menganggap ini bicara tentang imam-imam, padahal Alkitab atau Perjanjian Lama tidak pernah memerintahkan imam-imam untuk memberikan persembahan persepuluhan. Lalu ini bicara untuk orang-orang yang tadinya berhenti beri. Loh, kalau imam, ya imam tidak bisa ditegur, imam tidak pernah beri kok. Karena poin sih, kalau mereka mencuri persembahan persepuluhan, kalau memang benar kata-katanya Kelly bahwa imam mencuri persembahan persepuluhan dari ruang penyimpanan, maka perintahnya seharusnya bukan bawalah seluruh persembahan persepuluhan, tapi kembalikanlah seluruh persembahan persepuluhan yang kamu colong tuh, kamu curi itu, balik loh, kan gitu ya. Tapi enggak, ini bawalah. Poin D, untuk apa imam-imam mencuri persembahan persepuluhan yang juga merupakan hak mereka? Biarpun mereka dapat 1/10 dari 1/10, tapi tetap jumlah mereka juga lebih sedikit dari orang Lewi. Mereka cukup punya banyak. Kenapa mereka mencuri? Untuk apa? Poin E, juga janji berkat dalam Maleakhi 3:11 ini ya. Kalau memberi, ujilah aku. Dia buka tingkap langit dan bagainya, jelas maksudnya hujan. Singkirkan belalang pelahat dan bagainya, jelas tidak mengganggu pertanian. Ini untuk pertanian, peternakan. Ini janji berkat ini tidak ada artinya untuk imam, karena imam tidak punya tanah, ladang, atau setidaknya tidak mengerjakan tanah atau ladang atau ternak. Lalu gunanya apa dikasih janji berkat seperti ini? Kalau itu imam, tidak ada gunanya. Bahwa janji berkatnya hujan dan bagainya, jelas ini tidak mungkin adalah imam. Sama sekali tidak cocok. Ini menunjuk kepada orang-orang Yehuda secara keseluruhan. Karena bandingkan dengan tafsiran Calvin tentang Maleakhi pasal 3:9, ia menyebutkan seluruh bangsa, dan dengan demikian memperberat kejahatan dari orang-orang Yahudi. Karena bukan sedikit yang bersalah tentang pelanggaran berkenaan dengan hal keramat yang disebutkan, tetapi semua dari yang terkecil sampai yang terbesar, mereka semua merampok persembahan persepuluhan dan persembahan. Saudara, dari semua ayat-ayat tadi, saudara, jelas bahwa yang harus memberikan persembahan persepuluhan bukan hanya petani dan peternak saja, tetapi seluruh bangsa Israel atau Yehuda kalau setelah pulang dari pembuangan. Sekarang saudara, poin D, orang Farisi yang jelas bukan petani peternak juga memberikan dari penghasilannya. Tadi sudah kita bahas saat ini sebetulnya ya. Lukas 18:12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Sudah kita bahas, tidak usah saya ulang. Karena saya loncat nomor 5. Tidak semua teks tentang persembahan persepuluhan hanya bicara tentang hasil pertanian dan peternakan. Tadi orangnya yang saya tekankan, bukan cuma petani, bukan cuma peternak. Sekarang persembahannya saya tekankan, bukan cuma hasil bumi ataupun ternak. Tidak. Pertama, poin A, Abraham dan Yakub memberi. Mungkin orang bilang, ini bukan, ini sukarela. Nanti dulu, jangan kesusu ngomong. Abraham dan Yakub memberi. Pertama dari rampasan perang. Ini kalau Abraham ya, Kejadian 14 ayat 16 dan 20. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepada 1/10 dari semuanya. Saudara, ini musuh ini ngerampok ya. Abraham perangi, ambil kembali, lalu dia berikan 1/10. Ini orang ngerampok kan sudah, masa bisa cuma ternak sama hasil bumi donat. Mungkin ini macam-macam segala hal, seadanya hal. Ambil semua, berikan 1/10 dari semuanya. Lalu kita lihat Kejadian 14 ayat 11, 12, dan 16. Ini awalnya ya. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abraham beserta
harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Ayat 16, dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi saudara, ini harta rampasan ya. Ini perang, dirampas, Abraham serang, rampas balik, lalu berikan 1/10. Ini pasti bentuknya tidak mungkin hanya ternak dan hasil bumi ya. Nah, Ibrani 7 ayat 1-6. Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi dan pakainya. Ayat 2, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Lalu ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat 6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia. Saudara, jelas ini bukan cuma ternak ataupun hasil bumi ya. Sekarang poin kedua, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan, ini Yakub. Sama seperti Abraham, orang bilang ini sukarela. Oke, nanti tentang sukarela atau enggak nanti lain kali saya bahas. Tapi poin saya lain. Kejadian 28, 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Laki-laki roti dan makanan, dia butuhnya memang itu dok lah. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan bagi tugu yang menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, Abraham dan Yakub memberi jelas bukan cuma ternak, pasti ada ternaknya dan hasil bumi, tetapi bukan hanya itu. Nah, para penentang persembahan persepuluhan boleh saja mengatakan bahwa persepuluhan dari Abraham dan Yakub ini merupakan persembahan sukarela karena belum ada pengharusannya pada saat itu. Tetapi saudara, jawaban saya, bagaimanapun itu disebut sebagai persembahan persepuluhan. Dan keduanya, sekalipun mungkin mencakup hasil bumi atau ternak, tapi pasti bukan hasil hanya ternak dan hasil bumi. Pasti tidak. Sekarang poin B. Ulangan 12 ayat 17 dan 18. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dan sebagainya. Saya cepat saja ya, saya langsung baca bagian bawahnya ya. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Allah Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Terjemahan kita, karena segala usahamu, akhir ayat 18. Dalam King James, dalam semua yang engkau letakkan tanganmu padanya. Ya, kata-katanya memang hurufiah ya, tapi dalam arti apapun yang kau kerjakan ya. RSV, dalam semua yang kamu usahakan. NIV, dalam semua yang kamu letakkan tanganmu padanya. NASB, dalam semua usaha. Ini sudah menunjukkan bukan hanya dari pertanian dan peternakan. Sekarang poin C. Ulangan 14, 22 sampai dengan 29. Panjangan untuk dibaca semua. Saya hanya baca bagian akhirnya dari ayat 29 ya. Di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu, Tuhan memberkati ya. Jadi ini bukan hanya pertanian, peternak, bukan hasil bumi dan sebagainya. Ya, bisa lain-lain. Poin D, 2 Tawaret 31 ayat 4 sampai 12. Yang memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem itu memberikan sumbangan, ini persepuluhan ya, yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan, tentunya untuk komitmen itu ya, Taurat Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayat 5 dari bagian akhir. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Ayat 6, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di dalam kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang tadi kuduskan bagi Tuhan Allah mereka dan sebagainya. Mereka mulai membuat timbunan pada bulan ketiga, mereka selesai pada bulan ke-7. Lalu ayat 10 bagian akhir, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisa masih banyak sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Sudah kata-kata dari segala sesuatu, jelas menunjukkan bahwa persembahan persepuluhan itu bukan hanya berupa hasil bumi dan ternak. Jadi saudara, hari ini saya baru bahas hanya
poin pertama, katanya hanya orang Israel dan hanya di dalam Israel. Ya, lalu bukan hanya Israel toh, juga harus petani dan peternak dan persepuluhannya hasil bumi dan hasil ternak. Hanya itu saja argumentasi yang saya bahas. Yang lainnya akan saya berikan pada kali yang akan datang. Kita masuk dalam tanya jawab, tapi kita masuk acara persembahan lebih dulu.